days. Oh, 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 Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube PMI Polewali Mandar. Nah, kali ini kami menghadirkan salah satu narasumber kita dari salah satu pengurus dari PMI Kabupaten Polewali Mandar yang membidangi pelayanan sosial, kesehatan, dan donor darah, dan juga membidangi Kabid Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Nah, selamat siang Bu Aji. Selamat siang. Ya, hari ini sudah sangat sehat sekali ya, sudah hadir di tengah-tengah kita di sini untuk melakukan interview, melakukan wawancara terkait dengan selama ini hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dalam kegiatan program kesehatan maupun juga dalam proses selama Ibu menjadi pengurus Palang Merah PMI Kabupaten Polewali Mandar. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana program kegiatan yang selama ini Ibu Aji lakukan selama tahun 2021. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan tentunya kegiatan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah dan PMI ya. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan di PMI itu tahun 2021 termasuk di dalamnya bagaimana dukungan masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian itu tidak berhentinya itu kita lakukan edukasi baik dari PMI maupun dari kesehatan sendiri, karena kita ketahui kesehatan itu kan ada perpanjangan tangan, ada puskesmas yang melakukan edukasi. Jadi kami selalu menyampaikan untuk melakukan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat ini dan dukungannya terhadap gerakan masyarakat hidup sehat ya. Kemudian kegiatan yang dilakukan juga adalah terkait dengan donor darah, peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti kemarin bulan Desember kemarin ini kita laksanakan kegiatan memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia. Hari HIV/AIDS Sedunia. Ya. Dalam gerakan masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, apakah ini juga adalah bagian dari kaitannya dengan vaksinasi? Nah, menurut Ibu Aji, vaksinasi itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi sangat terkait ya, sangat terkait karena kita ketahui kalau kita sudah berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat seperti PHBS itu ada 10 indikator di tingkat rumah tangga. Kemudian di tingkat sekolah ada 8 indikator. Nah, kalau itu kita sudah laksanakan, anak-anak kita di sekolah sudah melaksanakan itu, kemudian tingkat rumah tangga juga sudah melaksanakan PHBS itu, insya Allah itu angka kematian dan angka penyakit itu akan turun. Karena PHBS itu adalah salah satu bagaimana kita mencegah agar kita tidak sakit ya. Seperti misalnya dari dulu itu PHBS menghayu-hayu masyarakat untuk selalu melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, kenyataannya sekarang COVID baru banyak yang masyarakat yang melaksanakan karena bagaimana agar mencuci tangan menggunakan sabun agar kuman itu hilang dari tangan. Kan seperti itu ceritanya. Jadi masyarakat itu dihayu-hayu melakukan PHBS adalah salah satu upaya preventif dan promotif agar mereka bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi PHBS dan vaksinasi ini saya kira ini adalah bagian yang tidak terlepaskan. Ya, betul. Sehingga bagaimana dapat menurunkan angka kesakitan dan angka penyakitan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Dan tentunya berkaitan dengan vaksinasi. Apa harapannya sebenarnya ke depan? Apakah ada target yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau dalam rangka pengurus PMI dari Polewali Mandar untuk dapat mencapai target yang diharapkan bersama untuk dalam program vaksinasi ini? Iya, betul. Jadi vaksinasi itu sendiri kalau kita di Kabupaten Polman ini masih sangat rendah, masih jauh ya dibanding dengan provinsi dan kabupaten-kabupaten lain. Kalau saya tidak salah baru sekitar
30-40%. 30 Belum sampai 40%. belum masih jauh ya. Jadi itu upaya-upaya sekarang kita gencar melakukan vaksinasi di mana-mana, di tingkat desa, di tingkat RT RW itu dilaksanakan vaksinasi. Dan bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar mau melakukan vaksin. Karena ini banyak yang masyarakat yang salah paham terkait dengan vaksin ini. Dikiranya kalau ada misalnya vaksin kemudian ada ada sedikit gejala itu wajar. Itu wajar ya, misalnya pusing atau apa itu wajar, itu hanya berlangsung 1-2 hari, setelah itu akan membaik. Cuma masyarakat salah paham, dikiranya itu vaksin ini, padahal itu vaksin itu harus, karena bagaimana mencegah wabah COVID, tentu salah satu upaya yang dilakukan itu dengan vaksinasi atau imunisasi. Ya, melakukan vaksinasi dan imunisasi tentu juga adalah salah satu daya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk mencegah terjadinya COVID-19 ini. Dan tentu ini adalah salah satu strategi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk dapat mencapai target yang diharapkan bersama. Nah, sementara di kabupaten dan provinsi yang lain itu sangat menunjuk sekali jauh tertinggal dari kita semua. Jadi, mari kita bersama-sama berperan dan saling menguatkan bahwa bagaimana Kabupaten Polewali Mandar ini bersama-sama dapat mencapai target yang kita harapkan untuk dapat menuju vaksinasi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah apa harapan Ibu di tahun 2022? Ya. Jadi tentu harapan kita itu tentunya mau yang lebih bagus, lebih baik ya. Kalau harapan saya terkhusus ya di bidang sosial, kesehatan dan donor darah, tentu bagaimana peningkatan programnya, bagaimana itu bisa tercover, bisa mencapai target. Jadi seperti misalnya terlaksananya atau terbentuknya bank darah ya, itu sudah rencana kita di tahun 2021, tapi karena terkendala masalah alat dan ini sehingga tidak. Kemarin itu saya sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk bagaimana bisa bank darah itu terbentuk 2022 dan insya Allah akan di-launching tahun 2022 nanti. Amin, insya Allah ini semua mudah-mudahan jadi terwujud tahun 2022. Nah, berbicara tentang UTD atau bank darah yang kita harapkan bersama, ini pasti ada kolaborasi dengan kerjasama dengan pihak pemerintah dan juga tentu dari dinas-dinas terkait dengan apa menjadi tujuan dan harapan kita bersama. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan bidang palang merah di tahun 2022. Apa harapannya sebenarnya? Ya. Jadi harapan saya ya, harapan kita semua tentunya bagaimana masyarakat itu terbebas dari sakit ya. Bagaimana masyarakat itu semua kalau bisa semua 100% itu mendukung gerakan masyarakat hidup sehat, di mana kalau gerakan masyarakat hidup sehat itu hanya ada 7 indikator ya, tapi indikator yang paling penting di dalamnya bagaimana masyarakat itu bisa senantiasa memeriksakan diri per 6 bulan kontrol ya, bagaimana bisa kontrol. Kemudian bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi makan sayur dan buah, kemudian bagaimana masyarakat itu beraktivitas fisik, itu yang ada dalam gerakan masyarakat, bagaimana masyarakat itu tidak merokok ya, karena merokok itu adalah juga salah satu penyebab penyakit. Di mana pada di bawah tahun 2010 itu angka kematian itu didominasi oleh penyakit menular ya, seperti diare, TBC ya. Pada di atas tahun 2020 itu angka kematian itu didominasi oleh PTM, penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu tentu disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya katakanlah karena merokok, tidak melakukan aktivitas fisik, tidak makan sayur dan buah. Jadi itu yang dihayu-hayu sekarang. Jadi harapan saya bagaimana masyarakat itu mendukung
gerakan masyarakat hidup sehat ini, bagaimana semua masyarakat yang ada di Kabupaten Polman ini melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, karena itu adalah upaya yang dilakukan agar kita tidak terkait. Dan saya rasa kalau dilakukan PHBS ini dengan baik, dilakukan Germas ini, gerakan masyarakat hidup sehat ini dengan baik, insya Allah kita akan terhindar dari sakit. Insya Allah tidak akan sakit. Tentu kalau kita tidak sakit, ya itu namanya kematian kan Tuhan, ya. Tapi paling tidak kita berusaha bagaimana agar angka kematian itu menjadi turun. Ya, kita berharap bahwa penerapan untuk gerakan masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku yang tadinya tidak sadar menjadi sadar terhadap pentingnya kesehatan, tentu apa yang menjadi harapan kita, angka kesakitan itu bisa menjadi menurun terkait dengan penyakit tidak menular itu sendiri, ya. Terus nah sekarang karena masa pandemi ini masih berlanjut, ya. Tahun 2022 belum ada kebijakan atau informasi terkini apakah ini pandemi COVID ini sudah berakhir atau apa. Tapi ya kalau berbicara tentang kebijakan yang ada di pusat termasuk penganggaran, ini kayaknya sudah masih ada gambar-gambarnya, masih ada corona ini, COVID ini masih ada. Nah sekarang harapan Ibu di tahun 2022 terkait dengan pandemi COVID-19 ini apa sebenarnya? Apakah ini pandemi semakin membesarkah kita harapkan atau semakin mengecil atau bagaimana strateginya tuh bagaimana? Ya tentunya harapannya kita kalau bisa COVID sudah kalau bukan semakin mengecil, tapi kalau bisa tidak ada lagi. COVID itu sudah tidak ada di negara kita, bukan Kabupaten Polman, tapi di negara ini sudah hilang itu COVID. Ya, karena kenapa? Makanya itu salah satu upaya pemerintah itu adalah melakukan vaksinasi. Tentu kalau sudah divaksin, tentu tubuh kita kan imun kita semakin meningkat, daya tahan tubuh kita semakin bagus. Jadi kalau semua orang sudah melakukan vaksin atau imunisasi, otomatis penularan COVID itu semakin sedikit, semakin ini. Kalau bisa tidak ada lagi penularan. Jadi harapan saya di 2022 sudah tidak ada lagi COVID. Sekarang kan sudah terjadi penurunan. Sudah penurunan. Sudah tidak ada lagi yang dirawat, sudah. Alhamdulillah. Berarti kesadaran masyarakat terhadap pandemi ini mengenai vaksinasi ini sudah meninggi sehingga prevalensi dari kurvanya juga angka penderita dari COVID pandemi ini, COVID-19 ini juga semakin menurun. Nah, terkait juga dengan Palang Merah Indonesia di tahun 2022, harapannya juga apa sih sebenarnya? Ya, kalau terkait dengan Palang Merah Indonesia, tentu kan sudah ada juga program, ya, sudah ada program yang ada di PMI. Tentu program-program itu tidak lepas dari dukungan pemerintah, ya, dari kerjasama pemerintah. Jadi kami berharap itu tetap jalan, ya, dukungan-dukungan dari pemerintah tetap jalan. Dan itu tadi yang saya katakan, mudah-mudahan di 2022 itu angka kesehatan masyarakat semakin meningkat dan angka kesakitan dan angka kematian itu menurun. Jadi angka kesehatan masyarakat itu semakin meningkat, ya, semakin baik, semakin bagus. Berarti kita berharap bahwa Polewali Mandar ini, Indonesia ini bisa bebas dari penyakit dan juga angka kesehatannya juga jauh lebih baik. Nah sekarang adakah tips-tips untuk hidup bersih dan sehat ini? Iya, jadi kalau tips-tipsnya saya rasa sudah dilakukan, ya, sudah diedukasi masyarakat bagaimana, sudah ada indikator penentu tips-tipsnya itu bagaimana. Mudah sekali dan murah sebenarnya, gampang pelaksanaannya, cuma ya enggak tahu juga kenapa kayaknya masyarakat susah melakukan, ya. Tapi sebenarnya gampang sekali tips-tipsnya. Tips-tipsnya itu, ya, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, masker, hindari kerumunan, ya, seperti itu. Kemudian untuk PHBS itu sendiri dalam kehidupan rumah tangga itu
biasa saja kalau mau melakukan sesuatu, misalnya ibu rumah tangga mau melakukan sesuatu di dapur misalnya, selalu cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kemudian bapak yang sudah melakukan aktivitas cuci tangan. Pokoknya selalu cuci tangan agar kuman yang ada di tangan itu tidak ada, dan kalau kita makan kita terhindar dari kuman ya. Jadi tangan bersih itu kuncinya. Kemudian yang kedua selalu mengkonsumsi makanan bergizi. Bergizi dan seimbang ya itu. Jadi tidak perlu jadi jangan mengatakan bahwa kan ada masyarakat mengatakan, wah bagaimana kita mau makan makanan bergizi, makanan bergizi itu mahal. Tidak mahal. Jadi makanan bergizi itu murah ya, murah sebenarnya. Makan tempe, makan sayur, makan apa itu murah. Makan ikan teri, makan ada namanya apa, ikan penja, itu murah tapi gizinya bagus. Jadi tidak perlu harus makan daging, harus makan ayam ya. Jadi makan makanan yang penting itu jenis gizinya itu berimbang, ada seimbang ya. Jadi ada unsur karbohidratnya, ada unsur proteinnya, ada unsur vitamin dan mineralnya. Jadi satu jenis saja, karena satu jenis saja satu unsur gizi. Jadi kenapa harus beraneka ragam ya? Karena satu makanan, jenis makanan itu tidak mengandung semua unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi diharapkan di sini ada ya minimal satu macam saja, satu jenis sayuran, satu jenis protein ya. Syukur-syukur ada tempe, ada telur ya. Ada karbohidrat, ada nasi. Jadi seperti itu, sebenarnya gampang itu untuk berperilaku hidup sehat. Dan jangan lupa jumlahnya. Ya, jumlahnya. Dan ada juga yang bilang, saya sudah makan makanan bergizi tapi jumlahnya tidak seimbang. Dia mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat sehingga ya lain lagi ya, ya timbul penyakit gula dan sebagainya karena dia makan makanan yang sumber karbohidrat yang banyak, sumber gula ya. Kemudian diharapkan itu makan sahur bukan hanya membasahi nasi, tapi makan sahur sesuai dengan porsi angka kecukupan gizi. Yang mana itu dibilang angka kecukupan gizi, yaitu 1 mangkok sayur 1 kali makan, ya 1 mangkok sedang bukan mangkok. Jadi per orang itu. Jadi ada takarannya itu, ya. Ada contohnya di sini ya. Ini contoh isi piringku. Jadi ini contoh ini isi piringku ini kemarin kan sudah dibagi juga waktu hari HIV/AIDS ya, memperingati HIV/AIDS. Ini bukan hanya sekedar tempat makanan ini, tapi ini adalah alat untuk edukasi, ya, alat untuk penyuluhan. Jadi di sini ada porsi untuk karbohidratnya, porsi vitaminnya, buahnya, dan sumber proteinnya. Jadi ini sudah tercover ini. Jadi saya sambil sambil ini. Jadi ini ada sekat-sekat di dalamnya bahwa ini untuk karbohidrat, ini untuk vitamin, ini untuk protein. Jadi satu jenis saja sudah cukup. Jadi gizi seimbang itu tidak susah, gampang ya. Gampang. Jadi itu saja barangkali ya. Dalam rangka untuk menumbuhkan gizi seimbang kita, tentu tidak hanya melihat dari dari protein, karbohidrat dan sebagainya, tapi memperhatikan gizi seimbangnya. Ya, betul. Jangan karena bilang semuanya adalah makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna saat itu, ya, kita menganggap bahwa makanan 4 sehat 5 sempurna akhirnya dimakan semua, akhirnya menjadi obesitas. Jadi harus sesuai dengan bentuk jumlah dan jenisnya dan kebutuhan dalam tubuh kita sendiri. Harus sesuai dengan angka kecukupan gizi. Saya kira mungkin demikian. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya telah menonton channel YouTube PMI Kabupaten Polewali Mandar. Semoga dapat menjadi bahan edukasi bagi kita semua dan
Terima kasih sekali lagi kembali Bu Haji Mudra Sama-sama. sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat dan juga sebagai pengurus Palang Merah Indonesia di bidang pelayanan sosial kesehatan dan juga donor darah. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.